How's your study with music summative? I did alright. How's yours? Yeah, art is fine, painting. Alright. By the way, someone called me Honest Abe. Who's that? Oh, people call Abraham Lincoln Honest Abe. Isn't he like some sort of US president? Yeah, he's the 16th US president. Hi guys, I'm so stressed. Hai Nico, emang kenapa? There's this BS summative, terus saya bingung banget. What's the summative about? Leaders and millionaires. Hai Ali, you bingung cari toko juga ya? Iya, toko mana yang kira-kira sesuai dengan kriteria pemimpinan yang dikehendaki? Emang kriteria pemimpinan yang dikehendaki Tuhan itu apa aja ya? Kriteria yang dikehendaki Tuhan itu adalah seorang yang taat, rendah hati, adil, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan selalu bergantung pada Tuhan. So it's basically like David. Iya, Daud adalah raja yang berhasil mengikuti perintah Tuhan. Ia taat kepada Tuhan sejak ia kecil dan dipilih pada umur 15 tahun oleh Tuhan, dan Daud tetap taat kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oh iya, aku sama Kak Calvin sebenarnya lagi membicarakan tentang Abraham Lincoln sebelum kalian datang. Abraham Lincoln? Dia pemimpin yang baik atau tidak? Setahu aku sih dia pemimpin yang cukup baik ya. Why don't we just ask Derek? Hai guys, ada apa nih guys? Nothing much. We're just discussing about Abraham Lincoln. Ada sih. Yeah, you know anything about it? Ya, gue tahu kan, gue tahu semuanya. Nah guys, dengar ya. Jadi, Abraham Lincoln adalah presiden ke-16 Amerika Serikat. Nah, ia memimpin negara Amerika Serikat itu di masa sulitnya, yaitu pas lagi masa perang saudara di tahun 1861 sampai 1865. Nah, fokus utamanya adalah untuk memimpin negaranya dan menjaga persatuan serta mengakhiri perbudakan di masa itu. Nah, Abraham Lincoln juga mengeluarkan Emancipation Proclamation yang membebaskan budak di wilayah selatan. Nah, yang mendorong pengesahan amandemen ke-13. Nah, amandemen ke-13 itu yang menghapus perbudakan secara permanen di kala itu. Nah, Abraham Lincoln juga dikenal sebagai sosok yang jujur, rendah hati, dan berpegang pada nilai-nilai moral. Tetapi ia juga mendapatkan banyak kritik dari rakyat-rakyatnya, dan ia harus mengambil keputusan secara keras demi mempertahankan negaranya. Nah, dia dibunuh pada tahun 1865, nggak lama setelah selesai perang. Doesn't that fit the criteria? Iya, Abraham Lincoln itu memperjuangkan keadilan dan nilai kemanusiaan dan menghapuskan perbudakan. Tindakan itu mencerminkan nilai-nilai kata dia loh. Yap, Mika 6 ayat 8 berbunyi, Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Berarti bagian kepemimpinan ini sesuai dengan firman Tuhan. Abraham Lincoln juga mengutamakan persatuan dan damai. Di tengah perang, ia tetap berjuang agar negara tetap bersatu. Sikap ini berjalan dengan prinsip pemimpinan yang memelihara perdamaian dan kesatuan. Nah, kata Mazmur 133 ayat 1, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, Abraham Lincoln juga sangat membandingkan kerukunan, dan itu sangat sesuai dengan firman Tuhan. Berarti Abraham Lincoln itu pemimpin yang dikehendaki Tuhan karena ia memperjuangkan kesetaraan dan keadilan dan menghapus perbudakan. Hal tersebut itu menegakkan martabat manusia, dan juga dia mengutamakan persatuan dari rakyat karena walaupun dihadapi konflik internal terbesar di dalam sejarah negaranya. What was the criteria again? Taat, rendah hati, adil, tidak menyalahgunakan kekuasaannya, dan selalu bergantung pada Tuhan. Isn't it really that important for leaders to have that criteria? Yes, menerapkan konsep pemimpinan yang dikehendaki Tuhan sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena nilai-nilai tersebut membentuk karakter yang baik dan dapat dipercaya. Sikap taat, jujur, adil, dan rendah hati membantu seseorang menjadi teladan yang positif di rumah, sekolah, maupun lingkungan.
Ketika seseorang memegang prinsip kebenaran dan keadilan, ia dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sekalipun seseorang belum memiliki jabatan tertentu, ia tetap dapat memimpin melalui teladan hidup yang mencerminkan nilai-nilai yang Tuhan kehendaki. How do we achieve this? Pertama, kita bisa berpegang teguh kepada keadilan dan amanah. Seorang pemimpin harus adil dalam setiap keputusannya dan tidak memihak. Ia harus mengutamakan keselamatan rakyat daripada kepentingan pribadi atau golongannya. Lalu kita juga harus memiliki ilmu dan hikmat yang kuat. Pengetahuan yang dimiliki akan membantunya dalam menetapkan solusi. Pemimpin harus bijaksana dalam mengelola urusan rakyat dan mengatur kepentingan negara. Dan terakhir, kita bisa melayani dan mendengarkan bawahan. Pemimpin yang dikehendaki Tuhan adalah pemimpin yang melayani, bukan yang menindas atau menguasai. Juga dengan mendengarkan, ia bisa mendapatkan ide-ide baru dan memimpin dengan lebih baik. Apa sih kalian tiba-tiba ngomongin Abraham Lincoln? Mereka ini harus cari tokoh yang pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan untuk semakin bias mereka. Oh, Yes, I lega banget namun gitu. What a friend we have in Kira sesuai dengan all our sin and grief. It's the motherfucking Eagle Double. Wow, cool banget bang. Orphan, oh, what needless pain we 6 bear. ayat 8 berbunyi, Hai manusia, Oh, telah because apa yang not carry everything to God in prayer.